Song, kamu mencuri formula Yuan kami. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Formula ini adalah hasil penelitian sendiri dari grup Song. Jangan asal tuduh orang. Lagi pula, krim perawatan kami sudah diproduksi dan diluncurkan lebih awal daripada King MU. Jika krim Yuan yang diproduksi King MU sama dengan kami, maka pencuri sebenarnya adalah kalian. Kamu masih saja memutarbalikkan fakta. Formula ini jelas kamu yang menyuruh Su Zhengdong mencurinya. Paman keempat, sebagai wakil presiden King MU demi kepentingan pribadi, kamu mengkhianati perusahaan dan bersekongkol dengan Song. Tidak punya malu sedikit pun. King Yan, makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Aku Su Zhengdong jujur dan bersih. Kamu bilang aku mencuri dan menjual formula, mengkhianati perusahaan. Harus ada buktinya. Kalau tidak, aku bisa melaporkanmu karena fitnah. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Bisnis itu seperti medan perang. Apa salahnya aku menggunakan sedikit trik? Lagi pula krim perawatan kami sudah diluncurkan. Sekarang, formula King MU kalian sudah tidak ada harganya. King Yan, sudah kubilang kamu tidak bisa mengalahkanku. Tapi jika kamu berubah pikiran, bercerai dengan si Gao itu, dan menikah denganku, aku mungkin bisa mempertimbangkan membiarkan King MU memproduksi krim Yuan yang sama. Lagi pula, suami istri yang kompak bisa mematahkan logam. Krim Yuan ini sebenarnya milik kami. Kamu menggunakan milik kami untuk bernegosiasi dengan kami. Tidak tahu malu sekali kamu. Silakan katakan apa saja. Aku tahu, kalian sudah menginvestasikan banyak uang untuk memproduksi krim Yuan. Jika uang itu hilang semua, akibatnya akan sangat buruk. Qing Yan, nasib Kingmu ada di tanganmu. Aku Su King Yan tidak pernah menerima ancaman. Formula dicuri lagi bagaimana? Sekarang King MU masih punya dana. Paling-paling aku beli formula baru dengan harga mahal dan produksi ulang. Nanti, aku bisa mengalahkan grup Song kalian dengan cara yang terhormat. Sungguh luar biasa. Memang pantas jadi CEO wanita pendiri King MU. Sayang sekali, meskipun kamu membeli formula baru, itu semua sia-sia. Ketua Zhao, silakan masuk. Siapa orang ini? Ketua Zhao, Anda adalah Zhao Xingling? Master Zhao. Tak kusangka perusahaan sekecil ini ada yang mengenal diriku. Penglihatanmu cukup baik. Lao Yo, siapa orang ini? Bos Su. Dia adalah ketua asosiasi apoteker Provinsi Selatan, keahlian medisnya luar biasa. Bisa dibilang nomor 1 di kota Yun. Master Chen yang kita cari untuk membeli formula sebelumnya adalah muridnya. Benar. Ketua Zhao bukan hanya ketua asosiasi apoteker Provinsi Selatan, tapi juga belajar dari keluarga dokter kuno legendaris. Hanya karena keluarga Song memiliki hubungan yang erat dengan ketua Zhao, kami bisa mengundang ketua Zhao untuk turun gunung. Terlalu berlebihan, Young Master Song. Aku hanya beruntung menjadi murid luar dari keluarga dokter kuno. Ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupku. Keluarga dokter kuno adalah pusat pengobatan tertinggi di negeri ini. Sebagai murid luar keluarga dokter kuno, keahlian medis ketua Zhao tak tertandingi di kota Yun. Perhatikan baik-baik. Inilah formula baru yang dia siapkan untuk grup Song, yaitu Zhuyan Gao. Formula yang luar biasa, pantas dari seorang master. Zhuyan Gao dibuat dari 8 bahan herbal langka, bisa menghilangkan noda dan mencerahkan kulit. Membuat kulit halus dan bercahaya tahan lama. Jika dikonsumsi jangka panjang, bisa sangat memperlambat proses penuaan pada wanita. Efeknya 10 kali lebih kuat dari Yuan Gao Kingmu. Kingmu menghabiskan uang untuk membeli formula baru. Paling-paling hanya setingkat Chen Daoyuan. Ketua Zhao adalah guru Chen Daoyuan. Keahlian medisnya 10 kali lebih hebat darinya. Menurutmu, dengan apa Kingmu bisa menandingiku? King Yan, bagaimana ini? Lao Yo, jika formula ketua Zhao bilang nomor 2, tidak ada yang berani bilang nomor 1 di Provinsi Selatan. Formula yang bisa dibeli Kingmu sebelumnya, tidak ada yang bisa menandingi Zhuyan Gao. Formula level ini
sudah tidak bisa dibeli dengan uang. Benar, bocah Chen Daoyuan itu hanya muridku yang paling tidak berguna. Di seluruh kota Yun bahkan provinsi selatan, selain keluarga dokter kuno, rahasia siapapun di mataku, itu semua cuma sampah. Resep rahasia orang lain itu sampah. Kalau punyamu, resep rahasiamu di mataku juga sampah. Resep rahasia orang lain itu sampah. Kalau punyamu, resep rahasiamu di mataku juga sampah. Gao Xing, kamu kok datang? Sayang, tenang aja, ini cuma resep kecantikan. Mau berapapun aku kasih. Gao Sheng, selain nipu, bohong, dan curang, kamu bisa apa? Aku kasih tahu, hari ini aku undang murid terdaftar dari keluarga tabib kuno, Ketua Asosiasi Apoteker Provinsi Selatan, di depan Ketua Zhao. Aku penasaran, trik apa lagi yang bisa kamu mainkan? Ketua Asosiasi Apoteker. Hebat banget. Hubunganku sama keluarga tabib kuno lumayan baik. Pemimpin mereka sekarang masih manggil aku, kakak. Kalau menurut garis keturunan, aku manggilmu, keponakan, juga nggak masalah kan? Kurang ajar. Anak kecil. Berani-beraninya menghina nama keluarga tabib kuno. Siapa yang kasih kamu nyali? Gao Xing, jangan macam-macam, ini asosiasi dokter. Kalau sampai bermusuhan, gimana aku bisa kerjasama dengan mereka nanti? Gao Sheng, sebelum membual, bisakah kamu mikir dulu? Pemimpin keluarga tabib kuno sekarang, Cheng Sui. Walau perempuan, di usia muda sudah jadi tabib terhebat. Dijuluki Dewi Kecil Pengobatan, sosok yang luar biasa. Orang sepertimu mana mungkin bisa dekat dengannya? Tunggu, aku hampir lupa, di depan kita ini ada yang mengaku sebagai CEO grup Junsheng, Gao Feng. Kalau benar orang penting, mungkin saja dia kenal Dewi Kecil ini. Tapi, kalau kalian memang kenal, minta 2 resep rahasia darinya juga nggak susah kan? Betul. Kata yang Master Song benar, kalau kamu memang bisa, coba tunjukkan resep rahasia Dewi Kecil. Biar kami juga bisa lihat. Benar. Resep Dewi Kecil memang ada padaku. Ini resep Dewi Kecil. Kau. Kalau mau palsukan, buat yang meyakinkan dong. Resep Dewi Kecil sangat berharga. Bernilai ribuan koin emas. Kau cuma bawa tisu makan bekas buat tipu-tipu. Mau apa? Kamu menganggap kami bodoh ya? Bukan Gao Xing, kamu bisa menipu orang lain. Jangan sampai menipu dirimu sendiri juga. Resep rahasia ini butuh keahlian asli. Di depan Ketua Zhao, kamu tidak benar-benar berpikir bisa menipu dengan selembar kertas jelek dan menulis beberapa kata jelek untuk lolos, kan? Gao Xing, jangan main-main. Resep rahasia bukan bahan lelucon, cepat pulang. Sayang, resep rahasia yang dikeluarkan oleh CEO grup Junsheng. Kamu pikir itu palsu? Masih berakting? Aku bilang kamu menipu diri sendiri, sudah gila ya? Sukinyan, lihat pria yang kamu temukan ini. Bukankah dia hanya badut belaka? Tunggu sebentar. Resep ini ternyata asli. Apa? Apa? Asli? Bagaimana mungkin? Jah, Lao Zhao, apakah matamu sudah rabun? Bagaimana mungkin tisu jelek ini adalah resep rahasia dokter ajaib? Aku tidak tahu apakah ini resep dokter ajaib. Tapi resep ini berbasis rumput hijau, dengan bunga marigold dan rumput babi merah sebagai pelengkap. Yin dan yang saling melengkapi, saling mendukung. Gagasan formulasi ini benar-benar luar biasa, sangat sempurna. Pasti karya seorang master, jika digunakan dalam jangka panjang. Efek anti penuaannya jauh lebih baik dari krim kecantikan. Bahkan bisa mengembalikan kilau kulit. Memiliki efek ajaib meremajakan, resep ini jauh lebih baik dari krim kecantikan Ketua Zhao. 10 kali, 100 kali lebih kuat, omong kosong. Krim kecantikan ini adalah karya terbaik seumur hidupku yang mengumpulkan semua pengetahuanku. Masih ada resep yang lebih kuat darinya? Kamu orang awam tidak mengerti apa-apa.
Biar aku lihat. Ini ternyata resep pil awet muda. Berasal dari keluarga dokter kuno. Dan itu adalah rahasia turun-temurun dari pemimpin Cheng Sui Cheng. Selamat Bos Su, dengan resep pil awet muda ini. King MU akan selamat, bukan hanya selamat, tapi akan benar-benar melesat. Resep ini ternyata asli. Hei, Dari mana kamu dapatkan ini? dokter kecil memberikannya padaku. Tidak mungkin. Resep dokter ajaib ini, bahkan di keluarga dokter kuno. Itu adalah harta yang tidak diwariskan, bahkan aku sebagai murid luar. Hanya bisa mendengar penjelasan pemimpin dari jauh. Bahkan tidak ada kesempatan untuk menyentuh, bagaimana mungkin diberikan padamu. Ketua Zhao benar, status Xiao Yisian sangat mulia. Kamu cuma pengantar makanan, bahkan tidak pantas mengenalnya. Jangan bilang orang lain akan memberikan barang berharga ini padamu. Menurutku hanya ada satu penjelasan, resep rahasia ini adalah hasil curianmu. Bagus sekali kau Gao, biasanya menipu sudah keterlaluan. Sekarang berani mencuri, berani sekali kau. Gao Xing, katakan yang sebenarnya padaku. Bagaimana asal-usul resep ini sebenarnya? Sayang, bukankah sudah kukatakan? Aku dan Xiao Sui sudah lama kenal. Seperti saudara kandung. Adik perempuan itu bersikeras memberi hadiah pada kakaknya. Aku menerima resep rahasia, ini sangat wajar. Wajar apanya? Kau ini siapa? Berani menyamakan diri dengan ketua Cheng sebagai saudara. Cih, keterlaluan, Gao ini benar-benar tidak tahu malu. Tidak hanya mencuri resep rahasia, bahkan menyebut nama ketua Cheng langsung. Menurutku, ini adalah penghinaan padamu dan perguruanmu. Orang seperti ini pantas dihukum berat. Ketua Zhao, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku yakin Gao Xing tidak bermaksud menghina Anda. Jika ada kesalahan, aku minta maaf atas namanya. Suingjan, kurasa kau benar-benar sudah dibutakan. Orang yang lancang dan tidak tahu terima kasih seperti ini. Sampai sekarang masih kau bela, bagus. Ketua Zhao, menurutku masalah pencurian resep ini tidak lepas dari keterlibatan King MU Group. Anak kecil lancang, berani menghina ketua Cheng, bahkan mencuri. Sungguh tidak tahu malu. Dan kau, King MU Group yang melindungi juga tidak lepas dari tanggung jawab. Hari ini, aku mewakili Asosiasi Apoteker Provinsi Selatan secara resmi mengumumkan Larang Total Ching Mu Group. Mulai hari ini, Lao Yo dari Asosiasi Apoteker Provinsi Selatan, Lao Yo. semua kerjasama dengan King MU Group diputus total. Selesai, King MU dilarang. Kedepannya di Provinsi Selatan akan sangat sulit. Gao Xing, dengar tidak? Ini akibat melawanku. Qingmu hancur. Suingyan angkur. Kau juga hancur. Aku sarankan jangan terlalu cepat bersorak Gao Xing. Buka sampahnya di tengah pertandingan biasanya berakhir buruk. Sudah diambang kematian masih keras kepala. Bawa dia keluar. Siapa yang berani? Ini Xia Yisian? Shou Yivin, Cheng Sui. Kenapa dia datang sendiri? Miri Turkitat, Zhao Xinglin. Hormat pada ketua. Gao, lihat itu. Ketua Cheng sendiri datang. Artinya kasusmu mencuri resep rahasia sudah terbongkar. Tadi kan kamu masih sombong, ayo. Di depan ketua Cheng. Ulangi lagi ucapanmu tadi. Baiklah. Sui, ada yang bilang aku mencuri resep rahasiamu. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Bocah kurang ajar, berani memanggil nama ketua langsung. Kau cari mati. Diam. Kakak Gao, jangan mengolok-olokku. Kamu sudah banyak membantu keluarga kuno kami. Bukan cuma satu resep, asal kamu mau, asal aku punya. Semuanya untukmu. Apa aku tidak salah lihat? Xiao Yisian, orang suci seperti dia, ternyata sangat akrab dengan Gao Xing. Bahkan memanggilnya kakak. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang dikatakan Gao ini benar. Ketua Cheng. Orang ini mengaku sebagai Gao Feng dan menipu banyak orang. Apakah Anda juga tertipu olehnya? Aku, Song Haoyang, mewakili grup Song, berjanji pada Anda. Orang ini cuma pengantar makanan. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Xiao Junsheng. Song Haoyang, ya? Camarilla. Anda terlalu sopan, panggil saja Haoyang. Tenggangku.
Kau siapa? Hubungan saya dengan Brother Gao. Grup Song, ya? Yi Cheng Sui diumumkan sebagai tuan rumah dokter kuno. Mulai hari ini, memboikot semua kerjasama dengan Song. Grup Song tidak akan dapat satu resep pun lagi. Dan kau, murid luar yang tidak penting. Tidak menghormati kakak Gao sama dengan tidak menghormatiku. Tidak tahu diri, melawan atasan. Mulai hari ini, kau dipecat dari keluarga kuno. Ketua, ampun. Ketua, ampun. Ketua. Kakak Gao, nanti mau ajak aku main kemana? Kakak Gao, sudah lama tidak bertemu, kamu kurusan. Aku sangat merindukanmu. Sudah besar, sudah jadi ketua, masih manja. Di depan orang lain, aku ketua. Di depanmu, aku adikmu Sui. Aku mau manja. Jangan nakal, Sui. Aku sudah menikah, sekarang sudah ada yang punya. Terus-terusan berdekatan seperti ini tidak pantas. Apa? Menikah? Dengan siapa? Kenapa aku tidak tahu? Ini bos Su Qingyan. Sekarang istriku. Istri. Nona Cheng, tadi berkat bantuanmu. Resep rahasianya lebih baik dikembalikan padamu. Resep rahasia itu sudah kuberikan ke kakak Gao, kalau dia memberikannya padamu. Berarti itu milikmu. Hadiah ini terlalu berharga, aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Kalau begitu, Bos Su, jika ingin berterima kasih padaku, lebih baik serahkan kakak Gao padaku, biar dia jadi suamiku. Bagaimana? Apa? Lebih baik serahkan kakak Gao padaku, biar dia jadi suamiku. Bagaimana? Apa? Sebenarnya aku dan Gao Xing hanya pura-pura menikah. Kami punya perjanjian, urusan perasaan tidak saling campur. Kalau Nona Cheng menyukainya, dan dia juga menyukaimu, aku tentu tidak keberatan. Bagus. Pura-pura menikah. Tenang, kakak Gao sangat menyukaiku. Sui, jangan main-main. Siapa yang main-main? Lagi pula kamu dan Bos Su hanya pura-pura menikah. Dia tidak akan cemburu, kan Bos Su? Tentu saja, aku tidak punya hak untuk cemburu. Kalau begitu, tidak mengganggu kalian lagi. Qingyan, tunggu aku. Istri. Qingyan, kakak Gao, kamu harus mengantarku ke hotel. Baik, kamu pulang dulu, aku ada urusan. Kamu mau kemana? Istriku marah, aku harus menemaninya dulu. Aku datang dari jauh hanya untuk bertemu denganmu. Setidaknya antarkan aku ke hotel. Sudah, tugas selesai, aku pulang dulu. Kakak Gao, sudah datang, temani aku dong. Kalau aku tidak segera pulang, aku tidak bisa pulang. Lagi pula ini hanya akting, bukan kakak ipar sungguhan. Bagaimana kalau aku juga bayar, kamu akting jadi suamiku juga, ya? Aku kakakmu, mana ada kakak adik main suami istri. Nanti jadi kacau. Aku nggak mau jadi kakak adik sama kamu. Kak Gao, kita kenal sejak kecil, aku lihat sendiri. Saat susah tetap semangat, saat sukses peduli pada orang lain. Pria sehebat kamu. Mana ada cewek yang nggak mau jadi istri kamu? Sekalipun kamu memujiku setinggi langit, aku tetap anggap kamu adik. Aku pergi dulu. Aduh, Kenapa? keki kekesilio. Beneran keseleo atau pura-pura? Aku lihat dulu. Masih sakit? Sakit banget, mau mati rasanya. Qingyan, Gao Xing mengantar Cheng Sui kembali ke hotel. Sampai sekarang belum kembali. Dia kembali atau enggak? Urusanku apa? Kamu nggak ngurusin? Aku punya hak apa buat ngurusin? Kita ini suami istri kontrak, dia mau pergi kemana terserah. Mau ngapain juga terserah, aku nggak bisa ngatur. Kalau gitu, kamu pikir baik-baik. Aku lihat gaya Cheng Sui tadi. Kayaknya dia mau melahap Gao Xing.
Mereka berdua di hotel, laki-laki perempuan sendirian, kayak api bertemu minyak. Kalau sampai terjadi sesuatu, kamu menyesal pun gak ada gunanya. Terus gimana dong? Aku kan cuma palsu sama dia. Aku punya hak apa buat ngurusin dia? Meskipun palsu, tapi kita sudah nikah resmi. Lagi pula kontraknya belum habis, dia main-main di luar. Kalau sampai keluarga kamu atau Song Hao yang tahu, hubungan kalian bakalan ketahuan. Iya juga ya. Jadi menurut kontrak, aku bukan cuma berhak ngurusin. Aku juga wajib ngurusin, masuk akal kan? Masuk akal banget. Ayo. Tahan ya. Ini kamarnya. Santai, SST tunggu dulu, dengerin lagi. Kak Gao, lama nggak ketemu, kamu masih jago banget. Aku bakal lebih keras. Berhenti. Qingyan, jangan gegabah. Kalian ngapain? Kakinya keseleo, aku cuma bantu pijat. Bos Su, katanya kamu ada urusan, ngapain kesini? Aku juga keseleo, minta dia pijitin aku. Bos Su, keseleonja kebetulan banget ja. Nona Cheng, keseleonya juga pas banget waktunya. Oke, aku pijitin kamu. Kak Gao, kakiku belum sembuh nih. Kamu nggak mau pijitin aku lagi? Oke, aku pijitin kalian berdua sekaligus. Wah, tangan kiri Kak Gao lebih enak dipijitin daripada tangan kanan. Beneran? Sepengetahuanku, Gao Xing bukan kidal. Siapapun yang punya sedikit pengetahuan pasti tahu. Tangan kanan lebih enak dipijitin daripada tangan kiri. Kak Gao, aku juga mau dipijitin pakai tangan kanan. Oke, aku ganti-ganti pijitnya. Kalian kan nikah palsu, katanya ada perjanjian khusus. Kak Gao menyentuhmu sedikit saja harus bayar denda. Dasar apa kamu minta dia pijitin kamu? Gak apa-apa. Aku punya uang. Aku yang bayar dendanya. Kayaknya aku kelebihan deh. Maaf ganggu. Kamu cemburu. Lagi pula kita kan suami istri palsu. Kamu mau sama siapa? Aku gak bisa ngatur. Beneran? Kalau gitu aku balik ke dia ya. Kamu, Jangan marah. Aku dan Sui sebenarnya sudah kenal sejak lama. Aku cuma anggap dia adik, gak ada maksud lain. Sekarang dia jadi pemimpin keluarga tabib kuno, pasti sibuk banget. Lagi pula, dia sengaja datang buat bantu aku. Besok dia udah pergi, kebetulan keseleo di depanku. Bener atau enggak? Masa aku nggak peduli? ngapain kamu jelasin panjang lebar ke aku? Kita kan bukan suami istri beneran. Ah, siapa bilang bukan beneran? Kita udah nikah resmi. Hal kayak gini suami wajib lapor ke istri. Terserah kamu, aku ngantuk, tidur dulu. Kak Gao, beneran nggak mau ikut aku? Aku masih ada urusan, kamu pulang dulu aja. Apa karena si istri palsu ini? Aku nggak ngerti dia lebih baik dariku di mana. Kepala kecilmu ini mikirin apa sih seharian? Aku udah gede, umur 20, udah bisa nikah. Berapapun umurmu. Di mataku, kamu tetap anak kecil yang belum dewasa. Nggak mau ngomong sama kamu. Tenang, aku pasti balik lagi. Lain kali kita adu kuat lagi. Tidak apa-apa, aku siap kapan saja. Cheng Sui sudah pergi. Ya, sudah pergi. Kalau begitu, mari kita mulai urusan yang sebenarnya. Zhao Dak yang langsung akrab seperti sudah lama kenal. Liu Xin Liu Shanhe beruntung bertemu dengan inspektur. Ada juga bos besar dari grup Tiange, Yao Pengfei. Semuanya sangat menghormatinya, bahkan kepala keluarga kuno pengobatan tradisional. Menjadi saudara dengannya. Sekali bisa dibilang kebetulan, 2 kali bisa dibilang beruntung. Tapi kalau 3-4 kali berturut-turut begini, pasti tidak normal. Pasti ada masalah di sini.
Gaosing ini pasti punya rahasia yang tidak kita ketahui. Tapi kita sudah memeriksa berkali-kali. Tidak menemukan keanehan apapun. Data bisa dipalsukan, tapi asal-usul tidak bisa. Bukankah di data dia berasal dari desa Qingshui? Kalau begitu, kita pergi ke desa Qingshui untuk melihat sendiri. Kalian berdua, mau ke rumahku? Iya, bukankah kita sudah menikah? Apa masalahnya istri mengunjungi mertua? Secara normal sih tidak masalah, tapi sayang. Bosu, kamu lupa ya? Kita ini pasangan kontrak, aku tanda tangan kontrak. Hanya datang untuk menemani kamu berakting. Kamu mau bertemu orang tuaku? Tidak perlu kan? Tentu perlu, berakting harus sampai tuntas. Kita sudah menikah dan menjadi pasangan, aku mengunjungi orang tuamu. Bisa lebih mengenalmu. Dengan begitu, akting kita bisa lebih meyakinkan, bukan? Benar juga. Kenapa Qingyan ikut ke rumahmu? Kamu takut tidak bisa membanggakan, mempermalukanmu? Mana mungkin, istriku ini bos cantik dan pintar. Bisa ke rumahku, itu kehormatan besar untuk keluargaku. Baguslah, di data kamu berasal dari desa Qingshui. Sekarang kita berangkat. Tidak masalah kan? Atau kamu punya rahasia yang tidak bisa diberitahu? Tidak nyaman? Nyaman? Tentu nyaman. Sangat dipersilakan. Gaosing, pergi kali ini tidak ada jalan kembali. Jika kamu masih punya rahasia, sekarang beritahu kami. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku orang biasa. Rahasia apa yang bisa aku punya? Tenang sekali, tidak seperti berbohong pada kami. Tidak usah buru-buru. Sampai di sana pasti tahu. Halo Bu. Kami sudah di jalan. Malam ini masaknya yang spesial ya. Baik nak, ibu masakin yang enak nanti. Ini naskah baru hari ini, cepat hafalin dialognya. Nanti tunjukkan performa terbaik. Setelah selesai syuting, semua dapat bayaran. Ying, kamu akhir-akhir ini kerja keras ya. Tugas ini aku saja yang kerjakan, kamu yang lanjut. Iya dong, kalau bos sudah semangat begini. Aku juga mau temani dia main, tapi kamu jangan keterlaluan. Jangan sampai bos malah kalah. Tenang, Sarakin Padako. Sampai, ini kampung halamanku. Ini desa Qingshui. Desa sih, memang agak kumuh, nggak bisa dibandingin sama kota besar. Kalau kalian gak nyaman, sekarang pulang juga masih bisa. Nggak perlu, udah sampai sini masa balik tengah jalan. Ayo jalan, lihat-lihat. Xiao Gao ini anak dari kecil sudah pinter. Baru bisa jalan, masih telanjang. Udah mau bantu beliin kecap buat keluarga. Anak baik yang perhatian kayak gini jadi suami. Nona kamu dapat rezeki. Xiao Gao ini anak dari kecil udah pinter. Rajin belajar, bakatnya luar biasa. Dulu aku udah merasa. Anak ini nanti pasti sukses, bukan orang biasa. Siapa yang nikah sama dia, siap-siap hidup enak. Xiao Gao ini anak. Ah. Bukan, maksudnya Kak Gaosing. Dari kecil udah baik banget sama kita. Dia raja anak-anak di sini, cewek-cewek di desa bilang. Besar nanti mau nikah sama dia. Kak Gaosing, dua kakak ini yang mana istrimu? Bodoh, anak kecil baru milih. Kak Gaosing pasti mau dua-duanya. Jangan ngawur. Main sana kalian berdua. Anak-anak kan gak ngerti. Nggak kelihatan ya, orang desa pada pujian buat kamu. Gak bisa, desa kami memang adatnya jujur. Orang-orang suka ngomong yang benar. Udah sore nih, di rumah udah masak. Ayo pulang ketemu orang tuaku. Ya, tunjukin jalan. Pak.
Bu, aku pulang. Gao Xing sudah pulang, cepat masuk. Yang mana dari kalian berdua ini? Su Qingyan, menantu kalian. Oh, baik. Bonus beli 1 gratis 1. Siapa yang beli 1 gratis 1? Halo Paman dan Bibi. Ngapain dipanggil Paman Bibi? Sama seperti Gao Xing. Panggil ayah ibu saja. Ayah, Ibu. Bagus-bagus, gadis secantik ini. Ternyata jadi menantu keluarga Gao. Gao Xing, kamu benar-benar beruntung. Ini, semua pasti sudah lapar ya. Aku dan ibumu akan menyiapkan makanan untuk kalian. Cepat pergi, cepat pergi. Eo. Paman dan Bibi cukup ramah ya. Tentu saja, dengar kalian akan datang. Dari pagi sudah sibuk masak. Kamu benar-benar dari desa King Shui. Data yang tertulis semua benar? Lalu, kalian meragukan aku? Maaf, sebenarnya tujuan kami datang awalnya adalah Suamiku. Suamiku, akhirnya kamu pulang. Kamu kerja di kota. Tinggalkan aku sendirian di rumah kesepian. Aku sangat merindukanmu. Gao Xing, jelaskan siapa dia ini. Dia. Aku istrinya. Kalian siapa lagi? Look. Kalau kamu istrinya, lalu kinyan kami ini apa? Dia apa hubungannya denganku? Suamiku, kenapa pulang bawa 2 perempuan? Kalau begini, aku bisa cemburu loh. Gao Xing yang baik. Awalnya aku pikir ini salah paham. Ternyata di sini kamu sudah punya istri. Pantasan kamu selalu menolak ajakan kami pulang. Rupanya menyembunyikan wanita cantik di sini. Gao, kamu masih mau bilang apa lagi? Salah paham, semua ini salah paham. Kalian berdua tunggu sebentar ya. Aku suruh Ying cari orang main drama, kamu ikut ribut apa? Aku kan lihat kesempatan langka. Sekalian mencoba bagaimana aktingku. Dasar kau Gao, kamu di depan kinyan kami. Masih berduaan mesra dengan perempuan lain. Tidak tahu malu. Anan, kita pergi. Istri. Kamu salah paham. Dia adikku, dia baru saja bercanda denganmu. Adik. Asli, tidak ada palsunya. Adik kandung. Diam saja apa? Cepat bantu aku menyelesaikan ini. Bisa bantu, tapi gajiku harus naik 50%. Memanfaatkan kesempatannya, maksimal 30%. Kalau begitu, lebih baik aku tetap jadi istrimu saja. Kinyan, lihatlah, pasangan brengsek ini. Masih saja berpelukan dan bermesraan di sini. Mereka benar-benar menganggap kita bodoh. Pergi. Istri. Kamu keterlaluan, 50% ya 50%. Bos Dermawan. Deal. Kakak ipar, aku hanya bercanda. Namaku Gao King. Kakakku benar, aku benar-benar adiknya. Kalian. Benar-benar kakak beradik? Tentu saja, benar, lebih benar dari emas. Makanan datang. King, kamu sudah kembali. Cepat, siapkan meja. Makan sudah siap. Kakak ipar, ayo makan. Ayo. Kinyan, coba yang ini. Makan banyak ya. Terima kasih, Bu. Kita satu keluarga, ngapain bilang terima kasih? Gao Xing kami ini polos dan jujur. Nanti kalian hidup bersama, sabar sedikit ya. Polos dan jujur? Dia yang dimaksud? Kakakku ini punya kelebihan dalam, jangan lihat dia biasa-biasa saja. Sebenarnya, kemampuannya jauh melebihi yang bisa kalian bayangkan. Kakak ipar, kalau ikut kakakku, kamu akan beruntung. Tidak bisa dibayangkan, ini kurir makanan. Sebulan bisa dapat beberapa ribu saja. Tidak seperti kinyan kami. Di usia muda sudah mendirikan perusahaan. Nilainya mungkin hanya beberapa miliar saja. Beberapa miliar, banyak ya. Tapi lebih baik dari kurir makanan. Oh, mungkin kamu tidak tahu. Seperti kinyan kami ini. Di seluruh kota Yun, semua pemuda berbakat. Menunggu untuk dipilihnya, menikah dengan kakakmu begitu cepat. Benar-benar menikah ke bawah, oh mungkin kamu juga tidak tahu. Pengejar kakakku sudah mengantre dari dalam negeri sampai Inggris. Bahkan putri Inggris pun menangis minta dinikahkan dengan kakakku.
Itu pun harus ganti kewarganegaraan dulu, baru antre ambil nomor. Seorang CEO wanita bisa menikahi kakakku jadi istri. Sungguh terlalu tinggi. Siapa yang terlalu tinggi? Siapa yang merendahkan diri? Sudah jangan bertengkar, makan saja. Bagaimana kalau kita buka anggur? Kita minum sedikit. Ah tidak, aku tidak minum alkohol. Aku menyetir, tidak bisa minum. Kalau mereka tidak minum, kita saja yang minum. Hari ini bertemu adik King, langsung akrab. Harus minum sedikit. Adik King tidak takut kan? Adik Anan bercanda. Adik jarang bersemangat seperti ini. Sebagai kakak, aku akan temani sampai akhir. Bagaimana di bawah? Anan dan adikmu sedang adu minum. Keduanya sedang seru-serunya. Adikku terlalu dimanja, jangan dipikirkan. Tidak mungkin, seharusnya kami yang terlalu lancang. Datang tanpa memberi tahu mereka. Tapi paman dan bibi baik sekali. Tentu saja, mereka profesional. Apa maksudmu? Tidak apa, maksudku lingkungan ini cukup sederhana. Asal kamu tidak keberatan. Tidak, aku suka di sini, hangat dan damai. Budayanya sederhana, tidak seperti kota kami. Setiap hari selain kerja hanya saling sikut. Ngomong-ngomong, soal produk perawatan kulit kemarin. Aku belum berterima kasih secara resmi. Terima kasih lisan lagi. Bisakah kamu memberikan hadiah yang nyata? Siapa bilang tidak ada? Terima kasih lisan lagi. Bisakah kamu memberikan hadiah yang nyata? Siapa bilang tidak ada? Ini Hadiah. Jangan berpikir macam-macam, aku orang yang tegas dalam hadiah dan hukuman. Hanya tidak ingin berhutang budi padamu. Aku tidak berpikir macam-macam. Aku hanya berpikir, kalau kamu tegas dalam hadiah dan hukuman. Bisa sekalian bayar hadiah tagihan kemarin? Hadiah apa? Aku juga punya muka. Mimpi kali. Kok adik Anan sudah tidur? Jangan-jangan cuma segini kemampuannya? 15-20. Jangan dipikirin dulu. Sekarang perusahaan dapat modal, resep rahasia tabib juga ada di sini. Fokus aja siapin produk baru berikutnya. Oak. Kamu mau apa? King Yan, aku kan pamanmu. Selama ini aku kerja keras di King MU. Nggak ada jasa, paling nggak ada pengorbanan untuk perusahaan. Kamu nggak bisa asal pecat aku gini. Perbuatanmu ini melanggar hukum, tahu nggak? Tahu-tahu. Kalau bukan karena kamu pamanku,
Aku udah lapor polisi, sekarang aku kasih kamu mundur sendiri. Biar kamu masih punya muka. Keluar. Qingyan, Kalau nggak keluar aku panggil satpam. Camo. Aduh, bossu, jangan marah. Coba kamu pikirkan jalan keluar, kalau kamu dipecat. Nanti giliran aku. Aku bisa apa? Dia Sukinyan nggak ngasih muka ke pamannya sendiri. Asal pecat, dingin banget. Salahnya si Gao itu, kalau bukan dia. Posisi wakil direkturku aman-aman aja. Nggak bakal ada masalah begini. Aku harus balas dendam. Apa rencana Bapak? Rencana apa? Aduh sayang. Ini masih butuh kamu. Aku? Kita pakai siasat kecantikan. Si Gao ini bisa naik jabatan. Semua karena Sukinyan. Kamu goda dia, ajak ke hotel terus kasih obat. Kita cari cewek lain, taruh mereka berdua di satu kamar. Rekam kelakuan mesum mereka, terus sebarkan ke seluruh perusahaan. Nanti, Sukinyan pasti nggak mau dia lagi. Dan Swingyan juga akan jadi bahan tertawaan di perusahaan. Bos Gao, Sekretaris, ada perlu apa? emang harus ada perlu baru bisa cari kamu? Kemarin sama aku masih mesra-mesra gitu. Sekarang tiba-tiba dingin banget. Aku jadi sedih nih. Jangan gini dong, banyak orang di kantor. Kalau ketahuan kan nggak enak. Maksud kamu, kalau ganti tempat yang sepi, baru enak ya? Kita berdua gini, enggak pantas. Enggak pantas apanya? Kamu wakil direktur, aku sekretaris wakil direktur. Ada kerjaan sekretaris yang urus. Enggak ada kerjaan. Bos Gao, malam ini ada waktu nggak? Kita ke hotel, aku mau minta bimbingan kerja nih. Bimbingan kerja ya? Ada waktu? Pasti ada waktu. Nanti jam 7 malam di Hotel Yunlan. Kita janjian ya? Gao Xing dan Sukian. Masa sih? Kamu salah lihat kali. Aku lihat langsung, mana mungkin salah. Mereka berdua mesra-mesraan di pantry. Bilang mau ke hotel malam ini buat kencan. Kencan? Nggak mungkin. Dia kan baru-baru ini sama aku. Sama kamu? Bukan apa-apa. Maksudku selera Gao Xing seharusnya nggak bakal suka sama dia kan? Qingyan, kamu harus lebih waspada. Laki-laki sekarang nggak ada yang baik. Sukian cuma perlu gerakin jari. Dia langsung nyaut aja. Kalau nggak percaya, malam ini tanya sendiri sama dia. Lihat aja dia mau jujur atau enggak. Oke. Aku sampai. Lihat. Aku nggak bohong kan? Orang ini benar-benar datang sesuai janji. Aku ingin lihat apa lagi alasan yang dia punya. Jangan buru-buru, tunggu sebentar. Nanti kita tangkap dia lengkap dengan buktinya. Gao Xing, kamu benar-benar keterlaluan.
diam-diam sudah berani meraba-raba orang lain. Padahal aku sudah janji mau kasih hadiah, HMPH. Hadiah apa? Oh, tidak ada apa-apa. Maksudku, pria brengsek seperti dia pantas disambar petir. Memang benar. Tapi Kinyan, jangan-jangan kamu cemburu? Tidak, ngapain aku cemburu? Aku dan dia hanya suami istri kontrak, dia mau apa terserah. Aku tidak peduli. Mereka pergi, cepat. Di sana. Mingerdong. Sekretaris Sumalam ini benar-benar menggugah selera. Bos kau diam-diam berkencan denganmu. Kalau sampai bos su tahu, jangan-jangan dia marah ya? Sukinyan itu apa? Cuma anak kecil. Dibandingkan dengan kecantikanmu, dia tidak ada apa-apanya. Gaosing ini keterlaluan banget. Lebih dari keterlaluan, sangat tidak bermoral. Aku Sukinyan pasti buta baru mau sama dia. Ngapain lihat aku kan tidak cemburu. Malam yang indah tidak boleh disia-siakan. Ayo kita mulai. Bos Gao, jangan buru-buru, ini kan kencan pertama. Harus bangun chemistry dulu. Ayo, minum dulu. Minuman ini agak memabukkan ya. Yang lebih memabukkan masih ada di belakang. Tunggu di sini, aku akan siapkan kejutan untukmu. Cepetan. Mana orangnya? Pergi kemana? Gimana? Sudah aku ikuti perintahmu. Dia sudah minum obatnya. Duduk-duduk, sayang. Lihat. Si Gao sudah terjebak. Orang yang kamu siapkan mana? Santai, sebentar lagi datang. Gaosing, jelaskan ini. Lepaskan. Kamu ngapain? Ada CCTV. Kamu dikasih obat sama pamanmu, bahkan dipasang kamera. Di belakang sana. Sekarang gimana? Temani aku main sandiwara dong. Main sandiwara. Oke, obat biusnya mulai bekerja. Kayaknya dia udah kebelet banget nih. Orang yang Bapak siapin juga kerja keras ya? Pasti dong, aku bayar mahal biar profesional. Aku sewa 2 orang, yang satu lagi mana? Kinyan kamu gak apa-apa? Kalian.
Kau ngapain kamu? Hilaya. SSSD, ada CCTV. CCTV, lihat, yang kedua juga datang. Si Gao ini beneran beruntung banget ya. Sayangnya CCTV jelek ini gak ada suaranya. Sekarang biarin dia seneng-seneng dulu. Besok aku bakal hancurin reputasinya. Bossu, lisik bangkit. Memang pria pilihanku. Untuk merayakannya, ayo kita minum. Eyo. Jadi Sus Hengdong yang menjebakmu? Kamu sengaja datang karena tahu itu jebakan. Tentu saja. Masa kamu pikir aku bakal kena jebakan kecantikannya? Kenapa gak kasih tahu dari awal? Iya nih, Qingyan sampai cemburu karena kamu. Siapa yang cemburu? Aku gak. Aku cuma takut dia tersesat. Makanya aku datang, aku gak cemburu kok. Urusan kecil kayak gini aku bisa atasi sendiri. Gak perlu kasih tahu kalian. Kan takut ada yang salah. Terus sekarang gimana? Masa harus terus-terusan bertiga main sandiwara gini? Santai aja. Di sebelah seharusnya udah mulai kena jebakan. Ayo minum lagi. Bossu. Seluruh tubuhku. Panas banget. Nggak bohong, aku juga panas. Bossu, aku mau. Oak. Beneran ada kamera nih. Sus Hengdong ini licik banget caranya. Selanjutnya mau gimana? Gak perlu ngapa-ngapain, besok tunggu aja pertunjukannya. Kemarin malam gimana sih? Minum dikit langsung pusing. Siapa yang tahu? Jadi gak jelas, jangan sampai urusan penting keteteran. Urusan penting? Mana orangnya? Kok pada pergi? Udah pergi ya udah, yang penting videonya ada. Bekso. Dengan benda ini, aku bisa melihat dia Gaosing. Bagaimana bisa melawanku? Cepat bersih-bersih dan pergi ke kantor. Urusan penting yang utama. Semua orang sudah datang, aku akan mengumumkan sesuatu. Wakil Direktur Perusahaan Sus Hengdong. Tidak pantas, melakukan pencurian, mengkhianati kepentingan perusahaan. Mulai hari ini dipecat, mulai sekarang. Posisi Wakil Direktur King MU akan diambil alih oleh Gao Xing. Tunggu dulu. Aku tidak setuju. Aku Sus Hengdong, sudah bertahun-tahun di King MU. Setia pada perusahaan, bekerja keras. Tidak ada jasa pun ada kerja keras, kenapa memecatku? Su Zhendong, Qingyan karena kamu adalah pamannya. Baru memberimu muka. Selama ini penilaian kinerja perusahaanmu selalu tidak memenuhi syarat. Bahkan demi kepentingan pribadi, bersekongkol dengan Song, menjual rahasia perusahaan. Apa masalahnya memecatmu? Kamu mengkara Ada. Rahasia apa? Itu semua tidak ada buktinya. Justru si Gao ini mengandalkan statusnya sebagai suami direktur. Berbuat semaunya di perusahaan, moralnya rusak. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas jadi wakil direktur perusahaan. Bossu, aku melapor. Gao Xing di perusahaan mengganggu dan menggoda aku. Bahkan memaksaku pergi ke hotel dengannya. Dia juga bilang dia suami direktur, di perusahaan dia yang berkuasa. Kalau aku tidak setuju, dia akan mengusirku dari perusahaan. Aduh, Ternyata orang seperti ini, bagaimana bisa ada hal seperti ini? Benar-benar tidak terlihat, kalian semua dengar? Tidak hanya sekretaris Su. Dia sebagai suami direktur, ternyata mencari wanita lain. Pergi ke hotel, bersenang-senang setiap malam. Ini benar-benar memalukan, manusia berbulu domba. hebat, sangat hebat. Taktik balik menyerangmu benar-benar bagus.
Tapi kamu bilang aku bersenang-senang setiap malam, memalukan. Kamu punya bukti? Gao Sheng. Sudah di ujung tanduk masih berharap, bukti tentu saja aku punya. Ada di hard disk komputerku. Begitu aku tekan enter dan kirim. Semua orang di perusahaan akan menerimanya, Gao Xing. Sekarang aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu masih ingin menjaga muka, mengundurkan diri saja. Pergi dengan baik dari sini, kalau tidak. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Benarkah? Kalau begitu, cepat kirim. Biar semua orang melihat, jangan sungkan-sungkan. Camo. Qingyan, jangan salahkan Paman Si sudah mengingatkanmu. Kalau video Gao Xing ini sampai tersebar. Sebagai istri, kamu akan kehilangan muka. Sekarang masih ada waktu untuk menghentikan kerugian. Sekarang juga pecat dia, jangan pernah dipekerjakan lagi. Jangan buru-buru, Paman Si, menurutku. Gao Xing benar, aku juga ingin melihat videonya. Lebih baik, kirim saja. Bukan kamu. Kalian tahu tidak, kalau video ini sampai tersebar. Ini akan jadi kejutan besar, konsekuensinya. Bisakah kalian tanggung? Lambat sekali, disuruh kirim malah tidak kunjung dikirim. Camo. Kamu mau kirim atau tidak sih? Aku. Kalau ada, cepat kirim, orang-orang sudah menunggu. Baiklah, baiklah. Kalian ingin mempermalukan diri sendiri? Akan kukabulkan. Seketi su. Kirimkan. Gao Sheng. Lihat tidak? Inilah akibatnya melawan Su Sengdong. Menyesal sekarang? Sudah terlambat. Yang ingin kau tunjukkan padaku. Bukan ini, kan? Apa? Bagaimana? Jangan dilihat. Kalian semua jangan lihat. Jangan dilihat. Bagaimana bisa? Aku jelas-jelas merekam videomu. Kok jadi videoku? Baiklah, Gao. Kau menjelebiku. Benar. Aku memang mengelabuimu, sekarang siapa yang mempermalukan diri sendiri? Aku akan melawanmu. Tidak tahu malu, bergaul dengan orang jahat. Ayo, bawa keluar pasangan brengsek ini. Selesai. Puas, sangat puas. Kalian lihat ekspresi mereka tadi tidak? Sangat memuaskan. Benar-benar pantas, akibat ulahnya sendiri. Tapi aku penasaran. Dengan cara apa? Kau mengganti video itu tanpa sepengetahuan paman keempatku? Padahal mereka yang memberimu obat. Kok malah mereka sendiri yang kena? Cepat ceritakan, bagaimana caramu melakukannya? Ini namanya rahasia langit. Tidak boleh dibocorkan. Aku sudah sampai. Diterima. King Yao sudah siap. Tuan, anggur merah pesanan Anda sudah sampai. Taruh di sini saja. Tamunya sudah ku servis. Sisters bisa pulang. Gampang banget. Young Master. Ada kabar tentang King MU. Produk mereka sudah selesai diproduksi dan akan segera diluncurkan. Sialan, perusahaan kosmetikku semua setengah mati. Mereka malah sukses besar. Tidak bisa. Aku tidak enak, mereka juga jangan harap enak. Parent talking. Semua media yang bekerja sama dengan keluarga Song harus memblokir mereka. Aku akan membuat pil rejuvenasi mereka tidak laku sama sekali.
Ya, Baik, aku mengerti. Batch pertama pil rejuvenasi sudah selesai diproduksi dan lolos inspeksi. Bisa diluncurkan kapan saja. Sekarang King MU benar-benar akan kaya raya. Kali ini berkat kerja keras semua karyawan. Aku akan memberikan penghargaan sesuai kontribusi dan memanjakan kalian semua. Harus dong. Kita sudah sangat lelah belakangan ini. Setelah produk diluncurkan, kita harus bersantai sepuasnya. Tidak masalah. Bahaya. Keluarga Song mengumpulkan banyak media untuk memfitnah produk kita. Apa? Lihat, lebih dari 10 media di seluruh kota Yun. Ditambah banyak buzzer online, semua memfitnah King MU. Mencaci pil rejuvenasi kita. Song Ha yang benar-benar licik. Jika opini publik dikendalikan oleh keluarga Song, pil rejuvenasi kita sebaik apapun tidak akan laku. Lalu sekarang harus bagaimana? Bagaimana kalau kita mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi? Percuma. Keluarga Song sangat kaya dan berkuasa di kota Yun. Perang opini pasti tidak menang. Satu-satunya cara sekarang adalah, yaitu segera mengundang seorang juru bicara untuk mendukung King MU. Memulihkan reputasi. Tapi sekarang kejadiannya terlalu mendadak. Kita mau cari selebriti berpengaruh di mana? Di kota Yun, satu-satunya orang yang cocok sekarang adalah teman kuliahku, Xiao Yaki. Kami sekelas selama 4 tahun. Setelah lulus langsung masuk dunia hiburan. 2 tahun terakhir mulai terkenal, sekarang sudah jadi aktris tingkat 2. Kalau bisa mengundangnya, mungkin situasi bisa diperbaiki. Tapi Xiao Yaki ini terlalu sombong. Angkuh dan besar kepala, dulu kamu juga tidak akur dengannya. Kalau benar-benar minta bantuannya, pasti dia tidak akan bersikap baik. Sudahlah, demi reputasi perusahaan, aku harus mencoba. Mau aku jadi juru bicara? Dengan King MU seperti kalian? Layakkah? Kamu! Yaki, aku tahu waktu kuliah kamu tidak suka padaku. Tapi sekarang King MU benar-benar dalam kesulitan, lihatlah. Bisakah melihat kita dulu sekelas? Tolong bantu aku kali ini. Biaya endorsement bisa dibicarakan. Cemu kalian kesulitan, apa hubungannya denganku? Legit pula. Sekarang aku sedang populer, biaya endorsement mulai dari puluhan juta. Cemu kalian sanggup bayar? Puluhan juta? Sekarang bintang kelas 1 baru segitu harganya. Kamu mau merampok ya? Mahal? Kalau mahal ya jangan minta tolong padaku. Aku tidak memaksa kalian. Puluhan juta memang agak banyak. Bagaimana kalau kita berunding lagi? Tentu saja, karena kita dulu sekelas. Aku Xiao Yaki juga tidak terlalu kejam. Bantuan ini bukan tidak bisa kubantu, tapi tergantung ketulusanmu. Asal kamu bisa membantuku, katakan, aku akan berusaha. Aku haus, tolong ambilkan aku segelas air. Baik. Kamu mau membunuhku dengan air panas? Ambilkan yang dingin. Baik. Sekarang tidak panas, coba lagi. Terlalu dingin. Yang dingin tidak aku minum. Xiao Jai, kamu senggah saja? Kalian dulu sekelas, apakah kamu tidak keterlaluan? Sekilas? Waktu kuliah dia selalu mencuri perhatianku. Sekarang giliranku. Kalau tidak mau, kamu bisa pergi kapan saja. Tidak apa-apa, aku yang ambilkan. Kali ini suhunya pas, coba. Aduh, maaf ya. Aku tidak sengaja membasahi sepatu. Bagaimana kalau kamu yang membersihkannya? Xiao Yaki, jangan keterlaluan. Aku memang keterlaluan. Mau apa? Kalau tidak suka, jangan minta bantuanku. Artis kelas 3 Kosogaya. Kamu pikir siapa dirimu? Istriku harus melayanimu? Gao Xing. Kok kamu datang? Aku khawatir kamu diperlakukan tidak adil. Kamu kan istriku. Cuma artis kelas 3. Ngapain kamu merendahkan diri? Mau cari siapa jadi endorser? Aku tinggal telepon, artis top bisa kamu pilih. Bisa pilih sesuka hati?
Di industri hiburan, cuma satu orang yang bisa, yaitu Bos Zhongyu. Chu Jianchao, Raja Hiburan. Kamu pikir kamu siapa? Jangan ikut campur. Sukinyan, ini pria yang kamu cari? Jangan-jangan dia idiot? Gao Xing, jangan berantem. Serahkan padaku. Duduk. Kamu Xiao Yaqi ya? Nasihat baik untukmu. Bisa endorse Kingmu itu kehormatan. Jangan tidak tahu diri. Kamu mau membuatku mati ketawa. Aku Xiao Yaqi, artis top dengan fans banyak. Perusahaan yang mau aku endorse antre dari Yuncheng sampai Beijing. Salah satu saja lebih baik dari Kingmu. Kamu bilang endorse Cimu kehormatan? Gao Xinja? Pikir pakai otak, kalian pantas? Gao Xing, ayo pergi. Kontrak ini tidak kami tanda tangani. Sayang. Tenang, ada aku. Hari ini dia harus tanda tangan. Mau tidak mau harus tanda tangan. Chu Jianchao. Aku mau Xiao Yaqi jadi endorser. Sekarang bawa kontrak ke depannya. Suruh dia tanda tangan. Siap. Tuan Gao, tenang. Saya segera urus. Bos Chu, Tuan Gao ini orang penting? Anda saja sangat menghormatinya. Banyak orang penting. Rasa hormatku pada Tuan Gao. Bukan cuma karena statusnya, tapi juga kekuasaannya. Tapi karena kemampuannya besar, tapi mau membantu. Mereka yang membutuhkan. Bertahun-tahun berbuat baik. Bahkan saya sendiri juga mendapat kebaikannya. Ngomong-ngomong, Xiao Yaqi itu dewi nomor berapa sih? Kok aku belum pernah dengar ya? Bos Chu, Xiao Yaqi ini bukan dewi apa-apa. 2 tahun terakhir baru agak terkenal. Paling-paling cuma bintang kelas 2, kelas 2. Dengan status Emer Gao yang secara pribadi meminta. Bahkan dewa-dewi sekalipun. Pasti berebutan mau bantu, apalagi cuma kelas 2. Sampai-sampai dia harus turun tangan sendiri. Sudahlah, hubungi agensi Xiao Yaqi. Suruh bosnya angkat telepon, aku akan segera urus. Kamu masih pura-pura telepon Bos Chu ya? Aktingnya meyakinkan banget, perlu aku bantu cari figuran. Di kru film buat kamu lari-lari? Su Qinyan, waktu sekolah kan kamu sombong banget. Sekarang cari cowok kok malah dapet badut. Santai aja, siapa badutnya nanti juga tahu. Gao Xing jangan macam-macam. Xiao Yaqi lagi trending banget sekarang. Posisinya tinggi di dunia hiburan, selain agensinya. Bos Miracle Media, gak ada yang bisa paksa dia tanda tangan. Gao Xing sudah jualan akting lagi. Bantuanmu memang gak bisa diandalkan. Belum tentu. Tadi suamimu kan telepon Chu Jianchao. Bos Chu, mungkin saja. Bos Chu benar-benar bakal tekan agensi gue. Bos gue mungkin udah bawa kontrak. Dan lagi dalam perjalanan ke sini. Dengar deh, ada suara langkah kaki. Mungkin bos gue udah sampai. Xiao Yaqi. Bos Zhang, kenapa Anda datang? Siapa ini? Zhang Qishan, Bos Miracle. Kontrak endorsemenmu dengan King MU. Apa? Perusahaan mau aku tanda tangan dengan King MU? King MU cuma perusahaan kecil gak jelas. Masa harus kolaborasi sama mereka? Bos Zhang, ini soal fee endorsement ya? Berapapun mereka bayar, aku gak akan tanda tangan. VAPA, kolaborasi dengan King MU itu kehormatan. Juga kehormatan bagi Miracle Media. Kontrak ini harus segera ditandatangani, fee-nya gratis. Harus gratis. Gratis? Bos Zhang, Anda gila ya? Aku tidak setuju, ini noda reputasi aktris pemenang penghargaan. Damn. Ini keputusan perusahaan, tidak ada hakmu untuk ikut campur. Aku ingatkan, jangan lupa, bintang populer sepertimu dibesarkan oleh perusahaan. Kontrak juga ada di tangan perusahaan. Miracle Media bisa membuatmu terkenal. Juga bisa menghilangkanmu dalam semalam. Tapi kenapa ini terjadi? Aku butuh penjelasan. Kamu tidak berhak tahu. Yang perlu kamu tahu, jika kontrak ini tidak ditandatangani, bukan hanya perusahaan yang akan memblokirmu. Tapi kamu juga tidak akan punya tempat di dunia hiburan.
Cepat tanda tangani. Cepat. Bos Su. Kontrak ini silakan disimpan. Xiaoyaqi ini bisa Anda perintah sesuka hati. Ada permintaan lain? Silakan sampaikan. Kami Miracle Media akan mendukung Anda sepenuhnya tanpa syarat. Terima kasih, Bos Zhang. Nah, sekarang siapa yang jadi badut? Kamu. Tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, kita benar-benar berhasil menandatangani Xiaoyaqi. Apakah ini kebetulan lagi? Tidak, aku tidak percaya. Ini tidak mungkin kebetulan. Apalagi karena Chu Jiangchao baik hati. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu mau dengar yang benar atau yang palsu? Tentu yang benar. Yang benar juga tidak akan kamu percaya. Kalau begitu, katakan yang palsu. Yang palsu adalah aku punya teman yang ahli ventriloquist. Aku suruh dia meniru suara Chu Jiangchao. Lalu menelepon bos Miracle, dan dia berhasil ditipu. Bos yang sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia bisnis. Mungkin begitu mudah ditipu olehmu? Sering bermain di tepi sungai, bukan hanya bos Miracle. Bahkan Yo Pengfei dari grup Tiange juga berhasil kutipu dengan cara ini. Sudah, katakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah Chu Jiangchao adalah anak buahku. Aku tinggal telepon, suruh dia melakukan apa saja. Kamu ini, bohong saja lebih meyakinkan. Kan sudah kubilang, yang benar tidak akan kamu percaya. Kamu tahu, jika dulu kamu bilang seperti ini, aku pasti mengira kamu bercanda. Tapi sekarang, Sekarang bagaimana? Sekarang kamu percaya? aku tidak tahu. Aku hanya merasa semakin tidak bisa memahamimu. Aku selalu merasa ada banyak rahasia dalam dirimu. Padahal kamu hanya seorang kurir biasa. Tapi bisa melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Kamu seperti lubang tanpa dasar. Semakin ingin menggali lebih dalam, semakin dalam terperosok. Tidak ada cara. Mungkin ini pesona pria. Sayang, jangan-jangan. Kamu benar-benar jatuh cinta padaku? Siapa yang jatuh cinta padamu? Kita hanya pasangan kontrak. Aku tidak punya perasaan padamu. Lalu tadi kamu. Aku tadi tidak melakukan apa-apa. Aku ngantuk, tidur. Kamu tidur lagi? Jangan berpikir macam-macam, kalian hanya pasangan kontrak. Benar. Hanya seorang selebriti kelas 2 bisa membuat Tuan Gao memberikan perhatian khusus dan bahkan menunjuknya langsung sebagai duta. Jangan-jangan Tuan Gao tertarik padanya? Segera suruh sutradara Sang Yi mempersiapkan film internasional. Harus membuat Xiaoyaqi menjadi pemeran utama. Aku akan membuatnya menjadi bintang internasional dalam waktu singkat. Dan, sampaikan. Suruh orang-orang yang berniat jahat pada Xiaoyaqi menjauh. Siapa yang berani menyentuh rambutnya berarti melawan Chu Jiangchao. Tanggung sendiri akibatnya. Brengsek. Kenapa aku harus menjadi duta perusahaan sukingan yang jelek? Aku Xiaoyaqi tidak butuh muka? Bagus. Kamu siapa? Ini tempat pribadi. Keluar. Nona Xiao tidak perlu takut. Kita semua berada di perahu yang sama. Perkenalkan. Aku Song Haoyang. Hari ini sengaja datang untuk berbicara kerja sama dengan Nona Xiao. Oh, jadi kamu putra keluarga Song dari kota Yun. Apa maksud kata-kata Song Xiao tadi? Maksudku sederhana. Nona Xiao tidak suka grup King MU kan? Kebetulan. Aku juga punya masalah dengan King MU. Bagaimana kalau kita bekerja sama memberi pelajaran pada King MU? Pelajaran? Pelajaran apa? Aku dengar. Grup King MU menandatangani kontrak duta dengan Nona Xiao. Segera akan mengadakan konferensi pers. Asalkan Nona Xiao membatalkan kontrak di depan umum saat konferensi pers.
Serangan balik. Ditambah dengan media yang sudah diatur oleh keluarga Song, kita bisa memanfaatkannya untuk propaganda. Aku jamin, grup King MU pasti akan hancur lebur. Kau pikir aku tidak mau? Kontrakku ada di tangan Miracle. Jika aku berani melanggar, perusahaan akan langsung memblokirku. Siapa yang akan menanggung konsekuensinya untukku? Apakah keluarga Song? Nona Xiao terlalu khawatir, keluarga Song tidak bisa. Tapi ada yang bisa. Siapa? Bos Chu Jiangchao dari Zhongyu. Bos Chu. Dia adalah bapak baptis industri hiburan, sumber dayanya sangat besar. Dengan mudah bisa membuat seseorang menjadi terkenal. Aku hanya selebriti kelas 2. Bagaimana mungkin bisa berhubungan dengan orang besar seperti itu? Orang lain mungkin tidak bisa. Tapi Nona Xiao pasti bisa. Apa maksudmu? Nona Xiao belum tahu ya. Bos Chu sendiri yang mengeluarkan pernyataan. Memperingatkan seluruh industri hiburan, siapapun itu. Tidak boleh menyentuhmu sedikit pun. Kalau tidak, berarti melawan Chu Jiangchao. Coba pikirkan baik-baik, apa artinya ini? Ini artinya, Bos Chu tertarik padamu. Dan menganggapmu sebagai miliknya. Bos Chu tertarik pada aku? Benar atau tidak? Jangan-jangan salah? Tentu benar, dan aku juga dengar kabar. Bos Chu sudah menyiapkan sutradara ternama untuk membuat film internasional khusus untukmu sebagai pemeran utama. Hanya kamu yang cocok. Ada rezeki seperti ini? Halo, siapa ini? Nona Xiao, saya Zhang Qimu. Saya sedang mempersiapkan film internasional. Ingin mengundangmu sebagai pemeran utama. Apakah kamu punya waktu? Ada, tentu ada. Kebetulan aku sedang syuting di Yunceng. Nanti kita janjian untuk membahas naskah. Baik, terima kasih sutradara. Zhang Yimou adalah sutradara ternama internasional. Pemeran utama yang dia bina semuanya menjadi bintang internasional. Bagus sekali, akhirnya aku tidak perlu lagi tunduk pada perusahaan. Tentu, apalagi perusahaan. Jangan lupa, sekarang kamu adalah wanita Chu Jiangchao. Seluruh dunia hiburan bisa kamu kuasai. Bagaimana? Sekarang lebih percaya diri kan? Tentu saja. Aku jamin di konferensi pers besok. Aku pasti akan memberikan Sukinyan dan Gaoxing hadiah besar. Kalau gitu, kerja sama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan.